Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sasaran dan lingkup pelayanan BK di sekolah, mata kuliah, bimbingan dan konseling yang diampu oleh Pak Dodi Ahmad Hairudin MPDI. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di sini ada sasaran BK di sekolah. Nah, siapa sih yang menjadi sasaran bimbingan konseling di sekolah? Sudah pasti dong yang menjadi sasarannya itu adalah murid gitu, atau siswa-siswi. Nah, dalam artian untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada tiap-tiap diri individu tersebut gitu agar berkembang secara optimal. Nah, kemudian sasaran pengembangan BK ini dibagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama, ada pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Kan gini ya, setiap individu tuh diciptakan dengan sejuta potensi yang berbeda-beda, ya kan? Nah, terus yang menjadi kendalanya adalah kebanyakan siswa atau siswi gitu yang belum mengetahui apa sih yang menjadi potensi dirinya, kemudian apa sih yang menjadi masalah dalam dirinya gitu. Nah, kebanyakan dari mereka seperti itu gitu. Saya juga pernah ngalamin. Nah, maka dari itu mereka memerlukan bimbingan dan konseling. Kemudian yang harusnya diungkap, yang mesti diungkap itu dari individu tersebut adalah potensi-potensi diri dan masalah yang dihadapinya tuh, yang tadi. Nah, kemudian cara mengungkap potensi-potensi dan masalah individu tadi bisa dilakukan melalui konseling atau cara lainnya seperti tes, observasi, wawancara, kunjungan ke rumah, dan lain-lain. Nah, kemudian pribadi yang dewasa dan mantap dan berkembang dengan baik adalah apabila individu yang bersangkutan benar-benar memahami dirinya gitu. Jadi pribadi yang berkembang dengan baik tuh kita tuh tahu gitu apa sih yang menjadi potensi diri kita, benar-benar tahu gitu tentang diri kita. Kemudian hasil pengungkapan yang objektif itu melalui pelayanan dan bimbingan konseling merupakan dasar yang sehat gitu untuk mengenal diri sendiri. Nah, kemudian pribadi yang sehat itu seperti apa sih? Nah, pribadi yang sehat itu sosok yang mampu menerima diri sendiri dengan apa adanya. Nah, dan mampu mewujudkan hal-hal positif sehubungan dengan penerimaan diri tersebut. Jadi, pribadi yang sehat itu intinya sadar diri tapi berpikir gitu. Sadar diri tapi berpikir. Ya iyalah. Nah, misalnya nih contoh. Nah, apabila seorang siswa mengenal dirinya kurang berprestasi dibandingkan dengan teman-teman lainnya, maka yang kalau misalkan pribadi yang sehat gitu, dia tuh tidak akan merasa minder sih pasti ada dikit, terus dia tidak akan merasa putus asa gitu, tidak akan putus asa. Nah, malah yang ada dia akan merasa termotivasi dan lebih semangat gitu untuk meningkatkan kualitas dirinya ya. Kemudian sebaliknya untuk mereka yang yang memiliki banyak prestasi gitu, hendaknya dia tuh tidak sombong gitu, tidak angkuh alias ya gitulah. Intinya sebaliknya mereka yang mengetahui. Selanjutnya untuk mereka yang memiliki banyak prestasi atau apalah gitu ya, seharusnya itu kalau pribadi yang sehat itu mereka tidak akan sombong gitu, tidak akan angkuh terhadap prestasi yang dimilikinya gitu. Nah, kemudian keadaan yang kurang beruntung atau yang tidak sempurna gitu hendaknya tidak dijadikan untuk sebagai kesedihan yang berlarut-larut gitu. Sedih boleh gitu, tapi jangan sampai berlarut-larut gitu. Kita sedih juga harus bangkit gitu, jangan putus asa. Terus apalagi menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan sang pencipta. Aduh, itu salah banget pokoknya. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu ada pengenalan lingkungan. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi kan gini ya, individu tuh hidup di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Individu tuh merupakan makhluk sosial gitu. Manusia tuh adalah makhluk sosial yang dituntut tidak hanya untuk mengenal dirinya sendiri, tetapi dituntut untuk mengenal lingkungannya gitu. Kemudian tidak berarti individu tunduk begitu saja pada lingkungan, namun dituntut mampu untuk mewujudkan sikap positif gitu terhadap lingkungannya gitu.
alias mentaati norma-norma yang ada teh gitu. Nah, kemudian agar dapat mewujudkan sikap positif terhadap lingkungan atau individu berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungan, nih agar individu berperilaku sesuai dengan norma yang ada di lingkungan tersebut gitu. Maka individu harus diperkenalkan dulu dengan lingkungannya. Siswa yang tidak mengenal lingkungan sekolah dengan baik, maka perilakunya akan bermasalah gitu, seperti pelanggaran disiplin. Nah, upaya untuk memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, sehingga terwujud pribadi yang sehat gitu, dalam arti yang mampu bersikap positif terhadap diri sendiri dan lingkungannya gitu. Terus ada tahapan yang ketiga. Nah, setelah pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri, kemudian pengenalan lingkungan, nah ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu kan menyangkut diri sendiri ya. Seringkali berat dilakukan. Ya, pasti ya. Yang namanya juga pilihan gitu. Terlebih apabila terjadi pertentangan antara realitas dan tentang diri sendiri dan lingkungan gitu. Nah, ini sangat berat pokoknya untuk mengambil keputusan tuh. Dibutuhkan pemikiran yang matang gitu. Nah, di sini peranan bimbingan dan konseling gitu untuk membantu penampilan secara objektif dua unsur, yaitu diri sendiri dan lingkungan. Dengan kata lain, pengungkapan, penerimaan, dan pengenalan lingkungan yang telah dilalui siswa dalam tahapan tadi akan menjadi dasar pengambilan keputusan gitu bagi individu itu sendiri dalam membentuk perilaku dan mengembangkan potensi dirinya gitu. Nah, kemudian tujuan BK dalam konteks ini adalah agar individu mampu gitu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Keputusan yang tepat ya maksudnya. Kemudian yang keempat nih, tahapan yang keempat, setelah pengambilan keputusan ada pengarahan diri gitu. Kemampuan mengambil keputusan hendaknya diwujudkan dalam bentuk nyata, ya kan? Ya iyalah, kalau misalkan keputusan udah ngambil keputusan tapi gak diwujudkan gitu, gak ada bentuk nyatanya, ya sama aja dengan bohong gitu mah ya, atuh. Nah, terus misalnya seorang siswa memutuskan bahwa ia harus membuat jadwal belajar dan melaksanakannya secara konsisten untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, jika hanya mengambil keputusan tanpa adanya tindakan gitu, itu hanya sia-sia gitu ya. Gitu. Nah, maka di sini perlu pengarahan lagi dari BK. Nah, tahapan yang kelima ada eksistensi diri atau perwujudan diri. Nah, dalam konteks ini, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa agar mewujudkan diri gitu, secara baik di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, setiap individu diharapkan mampu mewujudkan diri sendiri dengan bakat, minat, kemampuan, dan karakteristik kepribadiannya gitu. Nah, perwujudan individu ini hendaknya diwujudkan tanpa paksaan gitu dan tanpa ketergantungan pada orang lain, serta hendaknya normatif dalam arti sesuai dengan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi, eksistensi diri ini, perwujudan diri ini hendaknya didasari dengan norma gitu yang berlaku di masyarakat. Tidak semua individu dapat eksis secara baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, penyaluran bakat dan kreativitas yang salah dan perilaku bermasalah di kalangan siswa merupakan bukti eksistensi yang tidak tepat. Untuk itu, agar melakukan eksistensi secara baik, individu tersebut harus memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada lingkup pelayanan BK di sekolah. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai ruang lingkup yang luas gitu. Nah, dilihat dari beberapa segi. Di antaranya nih ada 4 ya. Yang pertama segi fungsi, yang kedua ada segi sasaran, yang ketiga ada segi layanan, dan keempat ada segi masalah. Nah, yang pertama nih, segi fungsi. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah itu mencakup apa aja sih? Mencakup fungsi-fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pemeliharaan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan gitu. Kemudian yang kedua nih, ada segi sasaran. Dari segi sasaran, nih lingkup pelayanan BK di sekolah itu pada segi sasaran mencakup pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Nah, yang tadi tuh. Kemudian ada pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan, dan eksistensi atau perwujudan diri. Kemudian yang ketiga nih, ada dari segi layanan atau pelayanan ya. Ruang lingkup BK ini di sekolah ruang lingkup BK dari segi layanan meliputi pengumpulan data, terus pemberian informasi, penempatan maksudnya. Terus ada konseling, terus alih tangan kasus, dan penilaian tindak lanjut gitu. Kemudian dari segi yang keempat ada segi masalah. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi bimbingan pendidikan, terus bimbingan karir, dan bimbingan pribadi sosial gitu.
Nah, kan zaman sekarang ini ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling itu khususnya di sekolah ya telah mengalami perkembangan. Nah, kenapa sih perkembangan itu kan? Perkembangan itu disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Akibatnya telah memunculkan berbagai persoalan baru sehingga upaya pemecahannya pun memerlukan pendekatan dan cara-cara yang baru pula gitu. Nah, dampak langsung dari perkembangan iptek dalam dunia pelayanan bimbingan dan konseling adalah perlunya penyesuaian dalam lingkup pelayanannya. Jadi, lingkup pelayanan BK di sekolah nih pada zaman sekarang ya, ada terbagi pada 4. Nah, yang mencakup 17 pola 17 gitu. Lingkup pelayanan dan konseling di sekolah dewasa ini merujuk kepada pelayanan bimbingan dan konseling pola 17 yang mencakup bimbingan dan konseling sebagai bentuk pemberian bantuan. Kemudian, bidang bimbingan konseling mencakup bimbingan pribadi, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, kan suka ada ya ini kayak gitu. Terus, yang ketiga, bidang layanan BK mencakup orientasi, informasi, penyaluran, pembelajaran, konseling, perorangan atau kelompok. Nih, ada konseling perorangan, ada konseling kelompok, dan ada bimbingan kelompok. Nah, apa sih bedanya konseling kelompok dan bimbingan kelompok? Ya jelas pasti beda ya. Kalau misalkan konseling kelompok itu kan hanya terdiri dari 2 atau 3 orang ya, menurut aku mah gitu. Tapi kalau misalkan bimbingan kelompok itu kan bimbingan namanya juga. Terus bimbingan kelompok itu kayak yang kita tuh di kelas sama DPA gitu. Nah, namanya itu bimbingan kelompok. Nah, kemudian yang keempat ada kegiatan pendukung bimbingan konseling mencakup kegiatan pendukung BK mencakup apa nih? Instrumentasi. Nah, seperti angket, tes wawancara atau apalah gitu ya. Kemudian ada himpun data, ada konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk lingkup pelayanan BK di sekolah pada zaman sekarang gitu. Nah, jadi pada kesimpulannya teman-teman, sasaran bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah siswa gitu, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa gitu, agar berkembang secara optimal, sehingga bisa berguna bagi masyarakat, lingkungan, dan sekitarnya pokoknya gitu. Oke. Dicukupkan sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.